Pemirsa, peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura gelar bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemberian sembako hingga percobaan makan gratis sesuai dengan program. Polsek Asgon bersama Yonif 125 bisa aman. Polsek Asgon bersama Yonif 125 Simbisa amankan. Kita awali informasi yang pertama. Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Jayapura bersama masyarakat Kota Jayapura memperingati Maulid Nabi 1445 Hijriah. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad 1446 Hijriah. Hadir dalam kegiatan tersebut ratusan kaum muslimin dan muslimah dari Kota Jayapura serta PJ Wali Kota dan stakeholder. Ketua Panitia Kegiatan Mukhlis Karim dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu agenda yang menjadi program pemerintah kota sehingga perayaan Maulid dapat terselenggara dan sukses atas dukungan penuh dari pemerintah Kota Jayapura. Merupakan salah satu dari agenda yang direncanakan oleh Ulil Albab pemerintah Kota Jayapura, yaitu kelompok pengajian di pemerintah Kota Jayapura. Perayaan Maulid pada kesempatan hari ini dapat terselenggara atas dukungan penuh dari Bapak PJ Wali Kota sehingga perayaan ini dapat. PJ Wali Kota dalam kegiatan ini mengucapkan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Ia juga mengatakan kegiatan hari ini dalam rangka momentum pilkada, sehingga masyarakat Kota Jayapura perlu berkumpul untuk menyegarkan pemikiran dan menyamakan persepsi untuk pilkada bisa berjalan dengan lancar. Tetapi momentum itu juga di pemerintah Kota Jayapura itu merupakan tali perekat untuk kita. Karena momentum-momentum dalam satu tahun untuk hari-hari keagamaan itu tidak terlalu banyak. Paling kita kumpul 3 atau 4 kali saja. Nah, karena itu momentum ini kita ketemu. Kalau hari ini kita tidak kumpul, saya tidak bisa lihat itu ibu-ibu dari Masjid Taklim mana tadi yang main. Rolia Inews Jayapura melaporkan. Selamat malam pemirsa, Inews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi. Bertempat di Aula Siensor Kota Jayapura, pemerintah kota mengadakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kota Jayapura, sekaligus menyerahkan bantuan hibah organisasi keagamaan. Tahap 2 pemberian hibah kepada FKUB dan diharapkan dana yang digunakan dapat menghidupkan semua kegiatan yang ada di FKUB. Beliau mengatakan uang yang diberikan tidak cukup untuk 5 agama yang ada di Kota Jayapura, tetapi ia berharap uang yang sudah diberikan bisa dipergunakan dengan baik. Dan dia juga mengharapkan dengan banyaknya isu-isu sosial dan juga menjelang pilkada agar dari masing-masing lintas agama dapat membentengi jemaat mereka agar bisa diarahkan kepada hal-hal positif. Dapat menggunakan uang ini dengan baik. Pertama itu untuk menghidupkan semua kegiatan yang ada di FKB, kan banyak kegiatan yang mereka buat. Memang uang ini dibandingkan dengan seluruh umat di kota ini, masing-masing umat dari 5 agama ini memang tidak cukup, tapi saya pikir ini mereka bisa dapat menggunakan uang ini dengan baik. Yang kedua, kita mengharapkan itu dengan momentum hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, kemudian hal yang berkaitan dengan pemilu kada, kita berharap FKB bisa berperan untuk Rolia Inews Jayapura melaporkan. Awali berita yang pertama, upaya memberantas peredaran minuman keras miras di wilayah hukum Polsek Asgon bekerja sama dengan Satgas Yonif 125 Simbisa gelar razia tempat pembuatan miras lokal jenis kaki anjing pada Rabu lalu. Tema Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober tahun 2024 ini yaitu Bangga Berbatik. Demikian hal itu ditujukan oleh seorang perempuan dari Tanah Tabi, tepatnya dari suku Sentani, yaitu Amelia Ibo Toam. Amelia menunjukkan kecintaannya terhadap batik dikarenakan mamanya merupakan seorang pembatik pertama di Papua. Pada kesempatan itu, Amelia Ibo Toam mengatakan di Hari Batik Nasional kita harus bangga dikarenakan beraneka ragam budaya yang dituangkan dalam batik. Amelia yang merupakan pendiri perempuan Algito Center Kabupaten Jayapura bersama tim
mengundang 400 perempuan dari 19 distrik untuk bersama-sama merayakan Hari Batik Nasional. Untuk Hari Batik Nasional secara Indonesia ya kita harus bangga karena ada keberagaman batik seantero Nusantara ini. Tapi secara khusus saya bangga karena saya punya mama adalah pembatik pertama di tanah Papua, Mama Mariana Ibu Pulan. Pakaian yang saya pakai sekarang itu adalah hasil karya mama saya sendiri. Itu juga yang ada semua yang terpampang itu adalah hasil karya mama saya sendiri. Sehingga saya merasa bangga dan memang sesuai dengan tema. Dalam suasana itu hadir pula calon wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro bersama tim sukses Tim Koalisi Transformasi Jayapura Maju. Pada kesempatan itu, calon wakil Bupati Kabupaten Jayapura Giri Wijayantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan dari para perempuan yang ada di 19 distrik di Kabupaten Jayapura. Tandanya Algito semakin kuat dengan kehadiran suara perempuan yang memperkaya pasangan nomor urut 5 untuk menang di Pilkada 2024 ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena dihadiri oleh 19 distrik se-Kabupaten Jayapura, dan di belakang mereka pasti ada ratusan. Jadi pernyataan dukungan ini makin kuat Algito. Kebetulan Algito juga punya 11 kursi dukungan. Untuk Algito ingat bahwa siapapun pilihan gubernurnya, ingat bahwa di Kabupaten Jayapura tetap pilihannya nomor urut 5 Alpius Toham Giri Wijayantoro. Akan bawa perubahan untuk Kabupaten Jayapura menjadi transformasi Jayapura maju untuk 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 yang tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran.
Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang itu berapi. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bertempat di Stadion Lukas NMB dilaksanakan gladi gabungan yang pertama antar anak-anak dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura guna menyukseskan Hari Anak Nasional. Ini tersebut datang dari para perempuan yang ada di negeri Kenambai Umbai yang menyebutkan diri mereka dengan julukan Perempuan Algito Center Kabupaten Jayapura. Giri Wijayantoro mengatakan dukungan dari perempuan Algito sangat luar biasa. Ini menambah kekuatan baru kepada dirinya dan juga Alpius Toam dalam memenangkan pemilihan kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Algito juga punya 11 kursi dukungan, 2 dari PDIP, mendukung Tommy Mano dan Jeremias Bisai, calon gubernur Papua nomor urut 1, dan 9 kursi mendukung Matius Fakhiri dan Aryo Korumaropen, sebagai calon gubernur Papua dengan nomor urut 2. Sehingga untuk Algito silakan memberikan dukungan kepada 2 calon gubernur Papua, namun Algito tetap menyatakan sikap bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura adalah Alpius Toam dan Giri Wijayantoro. Siapapun gubernurnya, siapapun yang dipilih oleh pendukung Algito, pastikan bupatinya Algito. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin 1 Oktober 2024. Pemerintah Kota Jayapura menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipusatkan di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura Senin 1 Oktober 2024. Bertindak sebagai inspektur upacara, pejabat Wali Kota Jayapura Christian Soilahit, dihadiri Forkompimda Kota Jayapura, organisasi kepemudaan, dan peserta upacara dari unsur ASN, TNI Polri, Satpol PP, pelajar SD, dan SMP. Para jenderal dan pahlawan negara, dia tidak akan terulang lagi tahun ini. Dan momentum itu yang kita sebut dengan kesaktian Pancasila. Hari ini bukan saja kesaktian Pancasila, tapi kita merupakan orang-orang yang sakti. Orang-orang yang bisa mempertahankan kesatuan itu. Orang-orang yang bisa mempertahankan sehingga negara yang tidak pecah belah dari peristiwa itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama itu kita memang harus mewaspadai. Harus lihat segala hal yang punya potensi untuk mengganggu negara kita atau mengganggu daerah kita saat ini. Tapi yang Rolia iNews Jayapura melaporkan. KKB segera diterbangkan ke kampung halaman. Polisi bubarkan paksa aksi demo di berbagai daerah. Melaporkan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya nomor urut 1 Robi Wilson Rumansara dan Kevin Totou yang dikenal dengan Jorgan Pilkada Roket siap untuk memberikan apapun yang menjadi keinginan rakyat. Menurut Robi, calon bupati yang pernah mendampingi almarhum Demianus Kyukyu periode pertama, dirinya melihat bahwa selama 2 periode penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Mamberamo Raya
tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, sehingga dirinya bersama calon wakil bupati Kevin Toto berkomitmen jika mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjabat menjadi bupati dan wakil bupati, maka melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD, porsi terbesar akan diberikan kepada rakyat. Sebagai calon wakil bupati, tapi juga tim koalisi pemenangan, kita sudah menyiapkan gagasan-gagasan dan ide kita untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat Mamberamo. Apalagi kita anak-anak asli. Sangat tidak benar jika kita terpilih dan ada pada predikat. Kevin Toto selaku calon wakil bupati termuda dalam kontestasi Pilkada Mamberamo Raya tahun ini mengatakan, berkaca pada kepemimpinan pemimpin yang lalu, maka tahun ini merupakan tahun kebangkitan generasi muda Mamberamo Raya untuk menjadi pemimpin di negerinya. Bersama Roket, dirinya memastikan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan menyiapkan infrastruktur penunjang, di samping itu juga meningkatkan dan melanjutkan peningkatan sumber daya manusia, agar kelak Mamberamo Raya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang handal. Pertama, buat teman-teman pemuda, tetap semangat, karena hari ini saya sebagai anak muda berdiri dan melawan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang berkepentingan untuk menindas kita anak Mamberamo. Dari sekarang Mamberamo bangkit di Mamberamo. Dan berikut, pemerintah kita kesiapkan pertama transportasi murah untuk menunjang ekonomi. Sebelum berorasi di hadapan pendukungnya di posko pemenangan Roket Kosnaweja, pasangan Roket terlebih dahulu mengikuti deklarasi kampanye yang digelar oleh KPU Mamberamo Raya. Dari Mamberamo Raya, Syors Wesai, kontributor iNews melaporkan. Pencegahan korupsi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang berat api. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam
persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come on. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Kita awali berita yang pertama, jenazah Raymond Gustam Kalimang, korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, tiba di Timika, Papua Tengah pada Rabu 14 Agustus. Harapan tersebut disampaikan pejabat sementara PJS Bupati Yahukimo Yakobus Wai dalam acara Ramatama bersama pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Yahukimo yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Yahukimo pada Senin 30 September. Selain itu, dalam kesempatan tersebut pejabat sementara Bupati Yahukimo Yakobus Wai juga menyampaikan beberapa hal penting terkait tugasnya sebagai PJS Bupati selama 2 bulan ke depan.
di mana salah satunya adalah berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti negara, bahwa jabatan yang kosong karena petahana maju dalam pemilihan diisi oleh pejabat sementara. Sehingga untuk mendukung semua proses tersebut, pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam membangun daerah. Ya, sebagaimana amanat di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, cuti negara yang dilakukan oleh pejabat gubernur, bupati, wali kota, ketika dia melakukan petahana untuk maju, berarti kosongan itu ditunjuk seorang pejabat sementara. Jadi saya tidak banyak berbicara. Terima kasih untuk Pak Sekda. Yang berdiri di sini adalah juga ASN sama dengan Bapak. Dalam kesempatan tersebut juga mengajak semua pejabat mulai dari staf ahli, asisten, pemimpin OPD hingga eselon 3-4 serta staf lain untuk membuktikan bahwa Yahukimo bukan seperti yang sering diprediksi di luar sana sebagai daerah bermasalah. Selaku pejabat sementara, Yakobus Wai mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menata dan meletakkan dasar yang baik demi masa depan Kabupaten Yahukimo. Dan berharap kepada sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD untuk bersama mengawal progres selama 2 bulan ke depan guna menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Paul Karma, kontributor iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 Robi Wilson Rumansara dan Kevin Toto atau Roket telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan pasangan Roket yang diusung oleh 2 partai besar Demokrat dan Golkar. Saat memberikan keterangan kepada awak media usai berorasi dalam kampanye perdana, Elias Basitei selaku ketua tim pemenangan bercerita secara singkat bagaimana timnya berjuang untuk mendapatkan B1 KWK dari kedua partai tanpa mahar sepeser pun. Elias juga mengatakan bahwa keberhasilan timnya mendapat B1 KWK merupakan doa dan tangisan dari masyarakat yang menginginkan agar Mambramo Raya dapat dipimpin oleh anak asli Mambramo Raya. Di samping itu, secara tegas, Elias juga mengatakan bahwa untuk memenangkan kedua pasangan calon, dirinya telah menyiapkan strategi khusus dengan menyiapkan koordinator-koordinator tim relawan maupun tim pemenangan di wilayah 1, 2, 3 dari distrik sampai ke kampung. Pasangan Roket untuk memenangkan pada saat tanggal 27 pemilihan November, maka pasti ada strategi-strategi yang saya akan pasang semua, sehingga tim yang saya pasang adalah tim koordinator wilayah 1, koordinator wilayah 2, koordinator wilayah 3, dan juga ada koordinator relawan. Elias Basitei juga mengingatkan kepada masyarakat agar tanggal 27 November nanti dapat menentukan pilihannya untuk nomor urut 1. Dari Mambramo Raya, Sior Spesai, kontributor iNews melaporkan. Sosial, pelaku mengaku nekat mencopet karena ingin memiliki ponsel. Jayapura. Venue dayung yang terletak di Pantai Hamadi Hall Tekam sekarang ramai dikunjungi wisatawan lokal karena keindahan sunsetnya di sore hari. Hanya kurang dari 30 menit jika dari pusat kota Jayapura, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini. Venue dayung sendiri terletak kurang lebih 300 meter dari jembatan Yotefa. Untuk biaya masuk di sini pun tergolong terjangkau, mulai dari Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 atau motor dan Rp20.000 untuk mobil. Spot foto yang disediakan di tempat ini terbilang cukup indah karena jika Anda bepergian ke sini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan gunung dan hutan bakau yang indah. Dan jika cuaca cerah di sore hari, Anda dapat melihat matahari terbenam atau sunset yang indah. Terlihat banyak sekali orang yang datang ke sini di sore hari untuk berfoto atau hanya sekedar bersantai untuk menghilangkan stres. Roli Anis Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Marilyn Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.